Apa kau benar-benar harus melakukan ini? Tentu saja. Ini adalah kesempatan untuk memberantas purifir sialan ini. Satu-satunya hal yang bahkan nenek moyang kita yang mengendalikan kekuatan naga bisa lakukan adalah menyegilnya. Tap, bagaimana kau berencana melakukannya? Ayah, aku tidak ingin memberikan penduduk wilayah kita kepada para bajingan itu lagi. Bahkan jika mereka telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Wanita berambut merah itu keluar ruangan. Sang ayah masuk diam di tempat duduknya. Sialan. Keluarga dari hero agung yang menaklukkan kejahatan. Sialan. Kami masih dikendalikan oleh purifirs. Shen berpindah di sebuah area pertarungan. Terlihat dia orang pria. Dan wanita berambut merah tadi. Kenapa bermuka masam, Rain? Kau sudah tahu alasannya. Dia pasti telah diomeli oleh pria tua itu lagi. Jaga mulutmu, Ragnar. Dia penguasa kota ini. Kau membosankan karena selalu sangat serius, Lian, ucap pria berambut merah. Aku tidak bisa mengabaikan penghinaan terhadap penguasa kota begitu saja. Kalian berdua hentikan. Bagaimana rekrutmennya? Apa kamu menemukan orang yang berguna? Bagaimana menurutmu? Bahkan memiliki puluhan dari mereka tidak ada gunanya. Mari kita lakukan ini sendiri, ucap pria berambut merah. Aku setuju denganmu. Hah? Bajingan tidak berguna. Bagaimana denganmu? Had, Aku tidak yakin jika mereka akan berguna, tapi ada beberapa orang yang menarik. Afi, ada satu. Pria yang baru masuk itu adalah Bambam Jian. Terlihat keramaian memenuhi arena pertarungan. Bukankah dia Lightsword Harem? Ragnar dari Red Palace Wall juga ada di sana. Apa ketujuh elit dari utara berkumpul di sini? Apa yang mereka rencanakan? Berdasarkan rumor yang kudengar, saat festival pemurnian kali ini, obrolan penonton, Xian sedang berjalan dan melihat sekeliling. Wanita itu, Raindrani, salah satu sekutu hero di masa depan. Dengan talenta yang berikan oleh langit yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Pengguna tombak terkuat dalam sejarah. Dragon Slayer King Godly Spear. Semua itu adalah gelar yang dia capai di masa depan. Dia berdiri sebagai salah satu karakter terkuat di dalam Chronicle of the Hero of Rosimar. Xion Heims, yaitu nama samaran Xion kali ini. Setelah dipanggil Xion Tu, maju ke arena pertarungan. Ternyata di sana sudah ada lawan yang menunggunya. Apa kau lawanku? Perkenalkan namaku Uro. Slaughter. Seorang penjahat menjengkelkan yang dicari, namun bahkan pasukan pun takut untuk menangkapnya. Bagaimanapun, yang mereka nilai hanyalah skill, gumam Xion. Uro langsung mengarahkan tombaknya ke Xion. Kelihatannya akan ada yang mati hari ini. Setelah provokasi itu, Xion masih terdiam. Hei, turunlah sebelum terlambat. Jika kau tidak ingin kehilangan anggota tubuh, aku mulai. Uro menyerang Xion. Wes. Tapi tiba-tiba Uro berhenti bergerak. Titik kekuatan. Setiap gerakan yang ada di dunia ini memiliki titik kekuatan. Puluhan titik kekuatan di setiap gerakan. Mengganggu satu saja akan mematahkan pergerakannya. Aku bahkan tidak perlu menggunakan Black Starfall. Sayang sekali, tapi seranganmu tidak akan mempan padaku. Xion menendang kaki Uro agar jatuh. Apa-apaan? Xion mengepalkan tangannya. Bak, Uro dipukul mukanya oleh Xion. Uro langsung terhempas ke belakang. Sepertinya ia sudah pingsan. Pemenangnya adalah Xian. Apa? Bagaimana dia melakukan itu? Kenapa? Apa Uro terbang? Obrolan dari penonton. Xian mengabaikannya dan langsung jalan. Kurasa sudah hampir waktunya, gumam Xion. Bagaimana menurutmu? Menarik bukan? Ucap pria berambut kuning. Hanya itu yang dilakukannya sampai saat ini. Menang dengan sejumlah kecil gerakan. Biasanya, orang menggunakannya saat lawan lebih kuat, tapi
Bagaimanapun juga, menurutku tubuhnya lemah. Dan itulah mengapa dia menjadi efisien. Ucap pria berambut kuning mengomentari Zean. Kenapa kau tertarik pada si lamban itu? Kelihatannya dia memiliki skill yang bagus, tapi siapapun di antara kita juga bisa melakukan itu, kan? Dan dengan tubuh seperti itu, hanya satu kesalahan saja akan membunuhnya. Pemikiranku juga sama. Pria bernama Zion Harnas itu, kelihatannya dia sering menghadap situasi yang sulit. Dengan tubuh terlahir lemah, kurasa akan lebih baik baginya untuk jadi wizard dengan indera bertarung seperti itu. Mungkin dia tidak memiliki talenta untuk jadi wizard juga. Kita tidak bisa menemukan satu orang pun. Kami tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Itu kan. Terlihat kaki seseorang yang memiliki tato 6 kepala naga. Kenapa bajingan dari kultus purification itu ada di sini? Kultus Purificaton. Kelompok minoritas yang memuja iblis yang disegel di Black Forest yang Rain coba taklukkan. Mereka adalah sampah yang tidak dapat dimaafkan. Kejahatan mereka mulai dari penculikan hingga pembunuhan dan pengorbanan manusia. Kami jelas sudah menyaringnya 2 kali. Tapi bagaimana mereka? Pria bertato itu pun tersenyum. Six-headed beast akan tiba, ucap pria bertato. Terlihat pria itu membuka bajunya. Tugas kami adalah membuat jalan sebelum dia tiba. Jantung pria bertato itu keluar dan semakin berdenyut cepat. Apa itu? Sial, hentikan dia. Dan bersihkan orang-orang sesat yang bodoh ini. Kalian akan menyadarinya melalui kematian. Sekarang, ucap pria bertato itu. Pria bertato berubah menjadi iblis. Sebuah berlumuran darah. Sepertinya itu tombak miliknya Rain. Rain dengan cepat menyerang pria bertato itu. Ketiga pria menghampiri Rain. Untuk sekarang, kurasa aku sudah menghentikan mereka. Tiba-tiba seseorang misterius memasuki arena. Itu hanyalah pengalihan. Seseorang yang misterius itu ternyata seorang yang berubah menjadi iblis. Hentikan mereka. Kabom, ledakan dahsyat terjadi. Sial itu. Ledakan itu perlahan menghilang. Tapi ada kabut hitam setelah itu. Sejenak para bujangan ini terdiam. Hahaha, Rain. Bagaimana kau melakukan itu? Kapan kau diam-diam mempelajarinya? Ucap pria rambut merah. Pria berkacamata juga bertanya. Nona muda, apa Anda baik-baik saja? Itu luar biasa Rain, ucap pria berambut kuning. Tidak, itu bukanlah aku. Apa kalian benar-benar tidak melihatnya? Ternyata sebelum pria misterius itu meledakkan diri, Zem sudah ada di belakangnya. Xion mengeluarkan Black Starfall. Ledakan itu sepertinya ditahan oleh kekuatan Zion. Apa? Karena aku mengingat semua yang ada di Chronicle of the Hero of Rosimar. Mudah untuk memprediksi dan mengubah peristiwa yang terjadi. Aku bisa menghentikan serangan terornya. Tapi hanya dengan mengungguli tentara bayaran lainnya tidaklah cukup untuk menarik perhatian Raindranir. Untungnya, terjadi serangan teror tanpa kesalahan apapun dan aku dengan mudah mengurusnya. Sebagai hasilnya, semua orang yang hadir di tempat ini akan mengambil bagian dalam penaklukan ini. Jadilah akrab satu sama lain. Terlihat semua orang sedang rapat. Kyle dan para elit dari utara, kecuali wanita ini. Apa yang di sampingnya adalah calonnya? Kelihatannya hanya aku dan wanita ini yang terpilih dari rekrutmen tentara bayaran. Gumam wanita elf. Mulai saat ini, aku akan merangkum penaklukannya, jadi dengarkan baik-baik. Hutan aneh ada di antara kota ruin dan pegunungan Saleos. Sebuah hutan di mana semuanya termasuk pohon dan rumputnya bernoda hitam. Kami menyebutnya Black Forest. Mereka yang memasuki hutan itu tidak pernah keluar. Jadi tempat itu dilarang dimasuki dan dikelola oleh kota. Aku sudah tahu tentang Black Forest. Daripada itu, aku ingin tahu apa yang harus kita taklukkan di dalam Black Forest dan kenapa. Rain berkata, itu kejahatan.
Sang elf wanita bertanya kejahatan apa itu? Kalian mungkin sudah mendengar legenda tentang pendiri keluargaku. Legenda tentang hero yang berlumuran darah naga dan memperoleh kekuatan naga, menghancurkan kejahatan dan mendirikan kota ruin di atasnya. Ceritanya cukup terkenal di utara. Sebenarnya, kejahatan tidak binasa saat itu. Kejahatan itu sangat kuat hingga pendiri kami hanya bisa menyegilnya. Oleh karena itu, kota ruin membayar harganya dengan... Festival penyucian, jawab Zion. Itu benar. Tepatnya, ritual penyucian yang diadakan pada akhir festival adalah bayarannya. Dengan ritual penyucian, apa kau berbicara tentang ritual di mana narapidana dari kotamu dikirim ke Black Forest? Itu benar. Mereka diberikan pada Forest sebagai persembahan untuk menjaga segilnya. Lalu, apa kita benar-benar membutuhkan penaklukan? Bagaimanapun, para terpidana ditakdirkan untuk mati, ucap pria berambut merah. Lalu pria berambut coklat membalas. Aku bertanya-tanya kenapa ritual barbar seperti itu terus berlanjut sampai sekarang. 5 orang per bulan. Jumlah persembahan yang diberikan pada Black Forest. Tapi kalian tahu, apa yang akan terjadi jika tidak ada cukup narapidana? Mereka yang bersalah karena melakukan kejahatan ringan, atau bahkan mereka yang tidak bersalah, akan dikorbankan. Karena kuota harus dipenuhi bagaimanapun caranya. Rain kembali mengingat masa kecilnya. Ia melihat seseorang yang dibawa paksa untuk persembahan. Dan itu menjengkelkan. Harus mengorbankan nyawa rakyatku pada beberapa bajingan terkutuk tak dikenal. Bahang, kau benar. Itu alasan yang cukup bagus. Kami tidak tahu banyak tentang wujud kejahatan, jadi aku juga tidak tahu pastinya. Satu hal yang pasti adalah kekuatannya telah berkurang secara signifikan karena segel yang sudah lama ada. Karena barir sihir yang unik, hanya segelintir orang yang bisa memasuki Black Forest. Dan orang-orang di sini adalah orang terkuat yang bisa aku kumpulkan. Meskipun aku mengerti dari mana asal kalian, tapi aku tidak mengerti. Kenapa kita memasukkan orang itu? Aku tidak mengerti kenapa kita memasukkan orang itu. Aku juga ingin tahu alasannya, ucap pria berambut merah. 7 elit dari utara. Pertemuan para elit yang disebut skis dari generasi berikutnya. Hanya dengan namanya saja, dapat dibentuk kekuatan pendukung yang besar. Dan skill mereka dikatakan melampaui batas manusia. Dan 5 dari 7 elit tersebut berkumpul di sini. Dan 5 dari 7 elit tersebut berkumpul di sini. Hanya insting saja. Aku hanya merasa kita akan membutuhkannya. Apa kau bilang? Apa kau habis minum? Kelihatannya dia mencurigaiku. Aku yakin dia melihat kekuatanku, tapi fakta bahwa dia tidak mengatakan apapun adalah bukti bahwa dia lebih curiga terhadap orang lain di ruangan ini. Mustahil anggota kultus purification memasuki istana tanpa bantuan dari orang dalam. Aku tahu siapa pengkhianatnya, tapi aku tidak punya rencana mengatakannya sekarang. Karena semua ini adalah cuan bagi perkembangan Rain. Bagaimanapun mari bicarakan tentang hal itu lain kali. Sekarang, kita akan merencanakan rute kita, jadi dengarkan baik-baik. Di sekitar hutan, kemudian, Malam hari ada bayangan berwarna ungu. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan cukup leluasa. Ini lebih baik dibandingkan pertama kali aku bangun di dalam tubuh ini. Tapi, aku tidak yakin bahwa aku bisa mengalahkan salah satu dari 7 elit dengan ini. Lawanku di masa depan akan jauh lebih kuat dari 7 elit. Dan waktu tidak akan menungguku. Aku harus mencapai star 2 secepat mungkin. Kamu menggunakan kekuatan yang cukup luar biasa. Tiba-tiba ada seseorang datang. bagaimana kamu melakukan itu? Kau sudah bebas? Apa? Kamu tahu siapa aku? Yah, itu tidak masalah. Jangan datang ke Forest. Kamu akan mati jika melakukannya. Ini jadi semakin menarik. Apa aku sudah mempengaruhi ceritanya? Ya, itu tidak masalah.
Tiba-tiba merasa seperti ada seseorang lagi keluar. Astaga, bagaimana Anda tahu? Apa kau memiliki itemnya? Ini adalah batu penyimpan mantra kelas tertinggi yang Anda pesan. Sulit mendapatkan batu ini dalam waktu singkat, jadi akan ada biaya tambahan. Namun, Anda akan menggunakannya di mana? Menyerah. Apa? Menyerah? Apa yang Anda? Bagaimana aku harus melaporkan ini? Benar-benar hitam. Tanah, pepohonan, rerumputan yang tumbuh di atasnya, dan bahkan bebatuan yang ada. Seolah-olah menyerap semua cahaya, jadi gelap. Kenapa tempat ini tidak diketahui orang? Sesuatu yang seserius ini harusnya diraih oleh kekaisaran dan bukan oleh... Hehe, jadi kau ingin kembali? Iya, pergilah sendiri, dasar pengikut. Meski Rain tidak memberikan penjelasan yang jelas, tidak ada yang mengeluh. Aku bisa lihat seberapa besar kepercayaan mereka padanya. Kecuali Kayla, karena dia yang bergabung terakhir. Iya, tapi sebelum itu, kita setidaknya harus mengetuk terlebih dahulu. Sapaan yang luar biasa. Ayo pergi. Dia akan pergi lebih duluan lagi. Apa yang kau lakukan? Kita harus pergi juga. Semuanya pergi. Tiba-tiba ada sesuatu di depan. Evil Beast yang hanya muncul di Black Forest. Sialan, kalau begini aku tidak bisa menghindarinya. Sudah kubilang kau jangan di depan. Bagian depan itu urusan aku. Pertarungan itu pun masih berlangsung cukup lama. Ini tidak ada habisnya. Mundurlah semuanya. Kalau kalian tidak ingin terbakar. Wanita itu pun langsung mengeluarkan jurusnya. Nona Kayong, ke belakangku. Gerakannya sangat sesuai seperti yang mereka latih. Kudengar mereka berteman bahkan sejak mereka masih kecil, jadi itu benar. Kurasa, sudah hampir waktunya. Tiba-tiba ada seekor kelelawar ganas mengarah kepada pria ini. Wah, Hanya dengan kekuatannya kelelawar itu pun lenyap. Jadi memotong koneksi mereka dengan Evil adalah solusi paling sederhana. apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukan itu? Aku bertanya padamu. Tiba-tiba Forest yang tadi sunyah lenyap berubah menjadi monster. Kembali ke formasi kalian. Ada apa? Apa sudah dimulai? Sialan, Forest-nya berubah. Sialan, jangan panik dan tetap bersama. Forest mengamuk dan marah. Semua orang terpental. Sialan, Brengsek. aku tidak merasakan keberadaan mereka kelihatannya, aku cukup jauh. Semua berjalan seperti yang direncanakan. Ini menjengkelkan, tapi... Sialan, ini buruk. Kenapa? Karena sekarang kau tidak bisa membunuh Raindrani? Apa maksudmu dengan itu? Kurasa kau sudah mengetahuinya.